Mario Teguh Golden Ways masih berbicara mengenai masih banyak bulan yang ada di akhir uang. Ini yang jadi suatu permasalahan ketika uang sudah habis, tapi bulannya masih banyak dan Anda masih penuh dengan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan keseharian. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah, kalau itu terjadi Pak, ada beberapa dari kami yang belum mampu untuk bisa mendapatkan uang banyak, terjebak dalam kemiskinan, lalu ingin bisa bangkit, terasa sulit sekali Pak. Apa pelajaran pertama yang harus kita ambil? Pertanyaan yang baik sekali, Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang super, kalau dikasih pilihan, lebih baik, lebih enak, jadi anak orang kaya atau jadi anak orang miskin? Tolong angkat tangan siapa yang bilang lebih enak jadi anak orang miskin. Hanya beberapa orang yang sedang dimarahi teman-temannya di sebelahnya. Oke, tolong angkat tangan yang bilang lebih enak jadi anak orang kaya. Nah, yang angkat tangan ini biasanya anak orang miskin. Mohon maaf untuk Anda yang tadi angkat tangan di rumah. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, kenapa saya sekarang bisa tertawa dan berbicara dengan penuh kasih tentang kemiskinan? Karena tidak ada seseorang bisa berhasil dengan utuh kalau dia tidak pernah miskin. Kemiskinan adalah pembentuk keutuhan karakter. Seorang pemimpin kepala negara, kalau dulunya bukan orang miskin, tidak mungkin bersimpati dengan orang miskin. Karena tidak tahu caranya, rasanya untuk selamat dari keadaan kekurangan. Itu sebabnya orang tua yang kaya harus menasihatkan jauh lebih berat, lebih sulit pengertian mengenai kemiskinan dan tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan kepada anak-anak yang anak-anak orang kaya. Lihat sekarang ya, orang yang berfokus, yang bingung, repot soal nasib, sulit keluar dari nasib buruk. Tapi orang yang tidak memusingkan nasib, justru sering bernasib baik. Mengapa? Orang-orang yang tidak memusingkan nasib, bekerja, berupaya, memenuhi syarat bernasib baik. Jadi kalau begitu, kemiskinan itu bukan penderitaan. Kemiskinan itu pujian dari Tuhan bahwa kamu sedang disiapkan bagi kepemimpinan yang lebih amanah di masa depan. Itu. Super sekali, Pak Mario. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda yang berikutnya. Silahkan. Iya. Nama saya Edi, Pak. Saya dari Jakarta. Yes, Pak Edi. Pertanyaan saya, seringkali kan yang menghabiskan banyak uang ini istri, Pak. Yang menghabiskan banyak uang itu? Banyak uang untuk kita gaji kita istri, Pak. Baru tahu. Oke, nah. Nah, bagaimana cara mensiasati istri supaya bisa lebih berhemat, Pak? Sahabat-sahabat saya yang super, wanita itu hanya kelihatan anggun ramah itu sebentar. Sebelum dia mulai mikirkan rumah, listrik, air, bayinya harus makan apa, suaminya harus sehat, ya. Bayangkan kalau wanita itu tidak peduli Anda menghasilkan atau tidak. Ya toh? Nanti terus sore istrinya menggoreng gitu. Kok suaranya seru apa? Ya, kerikil. Jadi wanita itu memang dipasangkan kepada manusia yang namanya laki-laki supaya dia tumbuh maksimal. Kita itu kalau tidak dituntut, tidak maksimal. We are all sitters. Dalam ilmu jiwa, kita itu disebut tukang duduk. Perhatikan, lebih banyak mana desainnya? Lebih beragam mana desainnya? Beragam mana? Kursi dengan meja. Kenapa? Kok kursi beragam sekali desainnya? Kenapa? Lebih sering dipakai. Orang duduk di meja itu tidak sopan. Jadi akhirnya merancang kursi. Kita itu tukang duduk, kita itu basically malas. Sehingga harus ada yang menuntut. Nah, kalau tidak ada yang menuntut, Tuhan kasih kemiskinan. Tuhan kasih kekurangan, Tuhan kasih fitnah. Supaya kita tersudut dan mulai berlaku lebih kuat. So, syukuri wanita yang menuntut. Itu tugasnya. Ya memang enak saya bicara begini, karena kan masa itu sebetulnya Anda melihat penderitaan di wajah saya juga. Okay? Tapi yuk kita muliakan ibu kita
Saya datang dari keluarga yang bersahaja dan tidak mungkin selamat sampai sekolah begini kalau ibu saya tidak pandai berhemat. Tidak pandai menyemangati ayah saya untuk bekerja menghasilkan lebih banyak. Yuk kita muliakan wanita. Terima kasih Pak Mario. Saya menyambung pertanyaan mengenai istri yang menghabiskan uang suami itu ya Mas ya. Apakah wajar kalau katanya ada perempuan-perempuan yang materialistis, mencari uang laki-laki? Apakah kita boleh memilih perempuan seperti itu agar kita termotivasi, maju terus? Mas Hilbram, mencari wanita yang suka uang itu tidak usah dipilih. Pasti dapat. Itu mudah sekali. Karena memang lihat, sekaya-kayanya wanita, anak orang kaya, kelihatannya tidak butuh uang, tapi begitu sudah menikah, dia akan mulai mengharuskan suaminya menghasilkan. Dia bilang apa? Ya aku tahu orang tua aku kaya, tapi kan gak enak kalau kita terima dari orang tua. Ayo. So, sahabat-sahabat saya yang super, jangan lagi Anda mengkritik wanita itu matre. Itu memang diharuskan dalam keberadaan dirinya sebagai pemasti kehebatan pria. Ya. Saya mau ulangi yang saya sampaikan dulu. Wanita yang mencari pria tampan seperti Korean boy band. Itu, ya, yang nyanyinya cuma begini. Itu ABG yang tergila-gila kan, yang ada tuh ABG cerik-cerik itu namanya yang gitu. Iya. Padahal itu anak Korea itu cuma begini-begini. Saya juga bisa lebih. Nah, wanita yang mencari pria tampan itu hanya ABG. Tapi wanita itu setelah mengerti kesulitan hidup, cari yang kaya. Gitu, yang bisa membiayai kehidupan dengan baik. Nah, beruntung sekali wanita itu kalau dapat yang tampan. Itu, makanya pantas orang bilang Ibu Lina itu beruntung sekali. Baik, terima kasih Pak Mario. Super sekali jawabannya. Siapa yang merasa tampan dan kaya? Ada yang angkat tangan. Sekarang saya akan mengajak Anda yang sudah hadir di studio untuk mengikuti polling yang sudah kami buat. Ya, silakan ambil alat polling Anda. Kita lihat sama-sama, ini adalah pollingnya. Anda dan keluarga selalu kekurangan uang. Apakah yang akan Anda lakukan? Yang A, Anda berhemat. Yang B, bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih. Sedangkan yang C, menuntut orang lain untuk membayar lebih. Tentukan pilihan Anda A, B, atau C sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, letakkan kembali alat polling Anda. Kita berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan pilihan Anda yang menyaksikan acara ini di rumah? Kita akan lihat sama-sama, tetap bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tapi dengan pendapatan lebih itu pengeluarannya juga lebih. Masa pendapatannya lebih, pengeluarannya sama seperti dulu waktu masih kos, padahal sekarang sudah punya hotel.